bicara pada orang, santunkan suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bajem, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Penjaga SDN 1 Bajem, Alhamdulillahirabbil alamin, wadihi nasta'in wal umur dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN 1 Bajem dalam rangka diseminasi budaya positif dalam aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora di SDN 1 Bajem. Semoga acara siang ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Berikut susunan acaranya. Acara pertama pembukaan, acara kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bajem, acara keempat materi, acara kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bajem. Kepada Bapak Bupati SPJ kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, pertama mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya hari ini juga dapat diperoleh tenaga kesehatan baik pendamping dan semua juga dapat berkumpul di ruangan atau di aula yang satu Bajem dalam rangka mengikuti agenda
Assalamualaikum. Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih sama dari kami yang telah bisa dengan mungkin dengan jadwal kegiatan terkait dengan tahun dunia. Yang kedua, Bapak Ibu menjaga dan tenaga yang banyak atas kerawatan dengan semua dari kanan Ibu Fani bahwa hari ini Senin tanggal 12. 12 September 2022 Fani melaksanakan diseminasi terkait dengan tadi calon guru. Bapak Ibu guru, teman-teman yang hadir di ruangan ini, sebelum itu nanti dimulai ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa kemajuan teknologi tidak lagi bisa kita mundur. Ini sangat melekat sekali terhadap tupoksi kita sebagai aktif pembelajaran. Dengan kata lain, kita sebagai guru jangan sampai kita kalah dengan siswa. Jadi kemajuan kita itu seperti apa ya, lajunya anak panah bakal lebih cepat dari itu. Kadang-kadang kita yang sudah sepuh-sepuh itu merasa pondal-pondal mengejar. Saya sangat pribadi, saya panjangan semua yang masih muda-muda yang sangat saya Allah untuk tetap semangat untuk mengikuti perkembangan kita yang tidak secara lagi tidak mampu lagi anak kecil sekarang belum sekolah namanya sudah kerja sekolah itu dan bisa browsing karena game bisa TikTok dan sebagainya. Dalam kita mau dulu saja kesulitan banyak itu. Jadi kita sebagai aktif pembelajaran mau tidak mau harus berpacu dengan waktu. Pembelajaran sekarang sudah tidak konvensional lagi. Kita istilahnya tidak pakem, mutlak pakem. Motivasi malam kalau enggak salah benar atau salah dari Pak Presiden sendiri terkait dengan dunia yang semakin tidak menentu. Kita harus berpikir seperti abu nafas dan menjiplak kata-kata dari Pak Presiden. Artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baru seperti itu. Kadang kita harus bekerja itu istilahnya ya aneh-aneh tapi positif saja. Pun demikian untuk belajar. Apalagi terkait dengan sekarang ini ada kurikulum pendidikan. Ini memberi kelonggaran pada Bapak Ibu guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Karena selain pintar di teknya, pintar di intelektualnya, tapi jangan sampai budaya pertimbulan bangsa kita itu ya. Ini uji, usaha pintar namanya moralnya jat dari jatuh. Jadi pintar boleh, intelektualnya tinggi, teknya juga sah. Tapi moralnya tidak bisa. Katakanlah kita kata ya itu saja. Ini mohon maaf agar memberikan suatu
baru sahabatnya masih tahu kalau saya kan tidak sama makanan supaya ya belajar saya bisa lebih bermanfaat. Masalah belajar masalah pendidikan tidak mudah dari dulu. Dulunya tentang orang tua tidak mau apa istilahnya peserta ya dulunya sekolah mungkin balik orang tua mati-matian tapi lingkungan tidak untuk sama saja. Jadi memang dunia kompleks kan sama rumit karena yang terjaga adalah budaya hidup supaya dengan terjadi kasar dan terjadi adalah benda mati kalau tinggal yang menengah air tapi kalau anak siswa bertandingan atau semua jadi itu mau tidak mau tidak kan yang kita tadi sama. Walaupun memang banyak sekali kendala, sekali permasalahan mungkin tenaga pendidikannya yang belum cukup. Karena kita ganti pengajar, kita ganti pimpinan. Jadi komitmen kita dimanapun kita berada itu adalah anak kita. Walaupun memang yang terjadi di lingkungan pasti ada sedikit berpengaruh. Dunia ganti dan pada hari ini alhamdulillah teman kita Guru Fani dan satu-satunya guru di Bandar yang lolos sebagai calon guru. Suatu kebanggaan bagi saya para pribadi dan bagi yang membantu para pembelajaran dalam pendidikan. Kita punya satu orang guru sebagai calon guru pendidikan. Nanti moga-moga ini bermanfaat untuk memberikan motivasi pada yang lain yang bisa juga berkali-kali datang. Tolong ikuti. Artinya ini belajar dari guru muda itu memang ya nyita waktu gitu kan. Banyak nyita waktu. Kalau saya sebagai pimpinan saya beri tolong mungkin saya ngomong yang penting itu demi kemajuan pendidikan khususnya di SDN satu umumnya di wilayah Kabupaten Kecamatan dan lebih luas lagi itu ya. Semoga yang belum bisa belajar semoga tentang usul sebagai calon guru sudah. Walaupun Bupati itu belum ASN, belum P3K, semoga segera apa itu realisir sebagai P3K yang benar dan sudah lolos sebagai calon. Kalaupun di sana-sana ada isu yang simpang siur, biarlah isu itu berkembang. Nanti tetap ada solusi. Sebagai contoh yang ramai ini Sisdiknas, undang-undang Sisdiknas akan diubah muncul atau ada pasal yang dihilangkan. Penjelasannya dari kementerian kayak ini, dari kementerian kayak ini. Tapi ini mohon agak melenceng sedikit dan masalah. Biar panjenengan tidak terjadi bilanya kegalauan ya. PGRI tadi malam dan segawianan dengan teman-teman kalau memang itu nanti benar-benar tidak apa itu di tunjangan profesi hilang barang-barang di mana ada masalah tes kan cepat ya prosesnya
ya nggak boleh mogok kerja ya mogok, itu juga tidak tenaga kerja. Nanti berubah. Yang jelas jadi tetap berusaha ini mereka-mereka. Kemudian yang selanjutnya, mungkin nanti antara ini berapa menit? Tak cukup itu. Apa itu diseminasi? Ya semuanya pada besok. Tadi saya juga belum. Workshop sana ya banyak diskusi, banyak kerja gitu ya, namanya UPOKET. Lalu diseminasi ini beda. Kalau saya amati, ini adalah bentuk penularan atau perbesar ya bahasa dari yang jauh lebih tahu ke yang barangkali belum besok, entah itu kalau tangan, entah itu kelompok. Dalam hal ini hal yang positif, lebih khusus lagi terkait karena kita mendidik kaitannya dengan dunia pendidikan. Kalau nggak merek itu, artinya apa? Nanti Bupati barangkali memberikan informasi pada rakyat yang positif maksudnya, yang demi perbaikan dunia pendidikan, khusus untuk rekan-rekan yang paling kita pilih. Yang mana-mana aja diomong sih, yang penting baca satu dibocori dulu. Apa tidak apa nanti forum tidak seperti ini di Jakarta barang-barang begitu. Berikan dan perbesar kalau menyampaikan informasi tadi perorangan secara pribadi boleh, secara kelompok seperti ini juga lebih ya. Termasuk pada pimpinannya, belum tentu pimpinan tahu. Saya guru penggerak sendiri juga belum begitu memahami. Enggak, saya dapat informasi ya, belum memahami kok disuruh dampingi jajannya dirapat. Kemarin ditemu tanggal berapa dulu ya, saya dulu berdampingan kan jadi ikut, ya lumayan tambahin. Prinsip kita belajar itu sepanjang hidup sepanjang raya. Saya pakai itu apa terus sedikit apa yang bisa saya sampaikan, monggo. Jadi Bapak Ibu barangkali bisa tanya yang rinci atau yang kira-kira orang muda ya, di carane dari dan antara susunan kegiatannya apa, memang perinci program. Tapi berakhirnya kalau nggak baru bulan Desember. Masih 4 bulan, Pak. Desember ini. September, Oktober, November, Desember. Kalau segera rampung dapat jasa pakai dulu masih tahu. Tahapannya memang panjang. Dan kita hanya bisa memberikan motivasi, moga-moga dengan lolos nanti dapat sertifikat sebagai guru penggerak, ada nilai reward dari pemerintah. Insya Allah hukum ada nilai sebagai bentuk penghargaan yang dia Bupati itu punya nilai kasaran gampangannya yang lebih murid lah gitu aja, yang mungkin masuk di jaringan atau bagaimana, tidak ada hitung-hitungan ya, jadi ini diberi kesempatan untuk pada panjenengan yang belum kerja barangkali terbuka ya kira itu ya teman-teman yang saya sampaikan. Semoga kegiatan ini memberikan hal yang positif semua. Oke? Iya. Yaitu kurang lebihnya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu materi yang akan disampaikan Ibu Latifani. Kepada Ibu Latifani kami persilahkan. Ya apa ya? Bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru di SDN 1 Mbacem serta Bapak Kepala Sekolah Bapak Sumadi karena telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini dapat hadir pada acara diseminasi budaya positif dalam aksi nyata CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora di SDN 1 Mbacem. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak menggurui atau apa, kita belajar bersama. Diseminasi budaya positif dalam aksi nyata. Di sini saya akan menerangkan bahwa refleksi penerapan budaya positif di SDN 1 Mbacem. Nah, untuk pertama kalinya apa yang harus diperhatikan untuk mewujudkan budaya positif? Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita ada dasarnya Bapak Ibu. Yang pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu Ki Hajar Dewantara? Maksud dari pendidikan itu adalah menuntun. Yang pertama, menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya sesuai kodrat anak. Nah, di sini apa yang dimaksud kodrat anak? Kodrat anak itu adalah anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, alamnya masing-masing. Anak itu akan tumbuh menjadi apa? Guru hanya menuntun, hanya membersamai anak-anak untuk dapat tumbuh dan sesuai dengan kekuatan kodrat alamnya. Peran pendidik di sini diibaratkan sebagai seorang petani yang tugasnya adalah merawat tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanamannya, maka berbeda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid kita untuk mengembangkan ide, kreativitas, bakat, dan minat anak. Akan tetapi perlu tuntunan dan arahan dari kita sebagai guru agar anak tidak kehilangan arah dan akan tumbuh menjadi yang pribadi yang selamat dan bahagia. Guru hanya bisa menuntun. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, yaitu 3 teladan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberi contoh yang baik kepada murid-murid kita. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Tutwuri handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan agar anak-anak dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karya, dan sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah.
Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya apa? Bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pembelajaran yang berpihak pada siswa salah satunya yaitu memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat. Kemudian memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Karena bakat anak, minat anak, kodrat anak itu berbeda-beda. Jika kita memperlakukan seseorang sebagaimana adanya, maka ia akan tetap begitu. Tapi jika kita memperlakukannya sebagaimana ia seharusnya dan sebaiknya, maka ia akan menjadi yang seharusnya dan sebaiknya. Tujuan utama pendidikan di sini adalah mencetak generasi berprofil pelajar Pancasila. Apa itu? Ada 5, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu dengan cara akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, baik akhlak kepada alam dan baik kepada akhlak bernegara. Yang kedua yaitu mandiri. Anak dapat menjadi mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Anak dapat berpikir kritis, kita hanya dapat membersamainya. Yang keempat yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Yang kelima yaitu gotong royong. Gotong royong di sini yang dimaksud adalah kolaborasi dan kepedulian antar sesama siswa dan juga sesama guru. Yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Profil pelajar Pancasila dapat diraih yaitu dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu nilai guru penggerak, mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan pada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak yang dimaksud di sini adalah mandiri, yaitu mampu mendorong dirinya sendiri untuk bergerak dan melakukan inovasi dan perubahan. Yang kedua reflektif, senantiasa mampu memaknai setiap pengalaman yang ia temui. Setiap pengalaman yang ia miliki dapat ia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu kolaboratif, senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekanan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat inovatif, seorang senang memberikan ide-ide baru yang membangun dan bervariasi, serta bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan orang lain untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Yang kelima yaitu berpihak pada murid, senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan peserta didik. Apa yang kita siapkan adalah untuk mendukung kebutuhan dan keadaan peserta didik. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi.
Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah diperlukan sebuah visi. Adapun visi guru penggerak yaitu menghantarkan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan sebuah visi diperlukan perubahan yang positif, yaitu dengan cara menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, seperti menjadi hal yang diinginkan semua pihak. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis atau start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Perubahan positif dan konstruksi di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, guru hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam pengaruhnya untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Hal ini perlu dilakukan dengan niatan besar yang tulus demi mewujudkan visi sekolah. Mewujudkan visi sekolah diperlukan pendekatan atau paradigma sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Sedangkan untuk mencapai visi yang kita impikan, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperfield. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif, yaitu pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Dengan demikian, dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Setelah menerapkan pendekatan IA, langkah-langkah yang perlu kita ikuti dalam menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang kita telah impikan, yaitu kita menggunakan prakasa perubahan dengan tahapan bagja. Apa itu bagja? B. Buat pertanyaan. A. Atur eksekusi. J. Jabarkan rencana. Gali mimpi. Dan A. Ambil pelajaran. Budaya positif. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Eksplorasi konsep budaya positif yang pertama yaitu tadi stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sebagai manusia itu sama.
Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Tetapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Teorinya, model berpikir menang-menang. Bapak dan Ibu guru, setelah memahami perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol pada pembahasan sebelumnya, sekarang mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Konsep disiplin positif dan motivasi. Makna disiplin. Makna disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Contoh motivasi eksternal dulu Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya motivasi eksternal yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Nah, selanjutnya motivasi internal. Tujuan disiplin positifnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Eksplorasi konsep budaya positif yang kedua yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Eksplorasi konsep budaya positif yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan akan menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif.
Eksplorasi konsep yang keempat yaitu 5 posisi kontrol. Apa itu? Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh dari identitas 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berbuat. Menghardik sebagai penghukum, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kita sebagai seorang pendidik kadang masih berpikir kalau disiplin itu hukuman. Yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu seperti ini, kamu itu harusnya belajar, kamu itu harusnya seperti ini. Nah, ibu kecewa, kenapa kamu tidak belajar? Nah, contohnya seperti itu. Kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Ayo, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah seperti itu. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang telah kita sepakati, apa yang kita yakini, dan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya seperti itu. Eksplorasi konsep budaya positif yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini guru penggerak memahami bahwa restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari positif di sekolah. Proses ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, menstabilitas identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya yaitu menstabilitaskan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa pengetahuan tentang teori restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, saya alhamdulillah selama ini sudah sedikit melakukan perubahan pada kelas saya. Ini contoh saya membuat papan harapan kelas. Yang pertama dilakukan yaitu kita membuat kesepakatan kelas, sebuah musyawarah kepada seluruh anggota kelas untuk membuat papan harapan kelas. Apa itu tujuannya? Yaitu pada kelas ini kita dapat memotivasi anak, kita dapat memberikan dorongan kepada anak untuk mencapai kelas yang sesungguhnya, kelas yang baik, yang menyenangkan, dan memotivasi mereka untuk terus belajar supaya agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran, saya sudah melakukan membuat kesepakatan kelas. Yaitu kesepakatan kelas itu adalah sebuah peraturan, sebuah ide pada setiap anak untuk membuat kelas ini menjadi peraturan. Sebelum memulai pelajaran itu kita sudah gini, yang pertama, kalau pembelajaran ketika saya Bu Guru menerangkan, kalian tidak boleh ramai atau tidak boleh gojek sendiri. Hal-hal itu adalah ide atau gagasan dari murid-murid kita bersama
dalam anggota suatu kelas itu untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Yang selanjutnya yaitu saya sudah menerapkan pembelajaran diintegrasikan dengan bermain. Nah, dalam hal ini anak-anak semakin termotivasi, semakin senang untuk mengikuti pembelajaran. Karena di sela-sela pembelajaran ini saya integrasikan dengan bermain. Tujuannya apa? Karena anak itu agar tidak bosan, agar tidak monoton menerima pembelajaran yang diberikan guru. Anak juga ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya saya sudah menerapkan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Itu contohnya yaitu Bapak Ibu, itu yang pertama itu ada kasus anak itu menyembunyikan sepatu temannya. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya tadi ada 3 tahapan. Nah, itu saya sebagai teman, sebagai manajer di situ. Contohnya segitiga restitusi. Yang kedua itu tentang anak mencontek ketika ulangan. Dia menyontek temannya karena kalau tidak diberi contekan, tidak diberi jawaban oleh temannya, dia diancam. Mereka mengancam salah satu temannya agar dapat memberikan jawabannya. Nah, itu sudah diselesaikan dengan cara segitiga restitusi, yaitu dengan posisi teman dan juga sebagai manajer. Lari mengejar mobil katrol. Ada polisi lompat pagar. Mari belajar 5 posisi kontrol, yang ideal adalah posisi manajer. Naik perahu duduk terjepit, makan salak bau terasi. Jadi guru jangan menghukum murid, mari kita ajak cari solusi. Terima kasih Bapak Ibu Guru, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu Guru silahkan yang mau menanggapi, mungkin ada pertanyaan. Kita sharing bersama, belajar bersama. Monggo Bu Eka. Setelah saya memahami budaya positif yang Ibu lagi sampaikan tadi, saya ingin menanyakan tentang cara tanggung jawab guru yang baik ketika mengatasi masalah dengan siswa. Selanjutnya masih ada lagi pertanyaan sekalian, Bapak Ibu? Nggih Pak, monggo Pak. Cara menerapkan pembelajaran keyakinan positif. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanggapi. Kita belajar bersama, kita sharing bersama, nggih Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu apa tadi Bu? Peran posisi kontrol guru yang baik ketika mengatasi masalah dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah ada 5 posisi kontrol tadi, yaitu apa tadi? Sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, alangkah baiknya kita bisa memilih menjadi manajer, teman, dan monitor. Yang pertama manajer. Dalam hal ini anak dilibatkan secara langsung mencari solusi atas kesalahan mereka. Mereka diajak berbicara. Mereka diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini baik, terutama pada kesepakatan kelas tadi. Nah, yang kedua yaitu sebagai teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Tutur katanya ramah, kadang bercanda.
Nah, sebagai teman kan seperti itu ya Bu. Kadang, ayo sini, ayo bagaimana tutur katanya kita sebagai teman. Karena dengan seperti itu anak bisa menjadi lebih nyaman untuk berbicara dengan kita. Yang selanjutnya sebagai monitor. Sebelumnya guru dan siswa sudah membuat aturan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nah, aturan tersebut sudah disepakati apa yang dilakukan dan konsekuensinya apa jika tidak melakukan. Ia tidak menghardik, tidak menghukum dengan berkata yang intonasi yang datar saja, tidak intonasi yang tinggi. Nah, guru mengikatkan peraturan yang telah dibuat bersama tadi. Nah, guru hanya mengingatkan, apa sih kalau kita tidak melakukan ini, apa konsekuensinya? Tadi kan sudah membuat peraturan kelas. Nah, apa? Kita kan sudah menyepakati kesepakatan kelas. Apa konsekuensinya jika kita tidak melakukannya atau kita melanggarnya? Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai monitor. Tadi sudah ya. Karena budaya positif di sekolah ini tidak membolehkan memberikan hukuman kepada anak. Kita hanya dapat memonitor, membersamai anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bahagia sebagai seorang manusia dan sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, bagaimana Bu Ika? Apa sudah cukup? Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Robin, bagaimana cara menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas rendah? Nah, dalam hal ini alhamdulillah di kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Tadi sudah ada contohnya. Nah, keyakinan kelas itu kita dapat buat melalui curah pendapat Bapak Ibu atau dengan musyawarah bersama. Pembuatan keyakinan kelas ini, langkah awal yang kita lakukan adalah memberikan gambaran apa itu keyakinan kelas, apa fungsi keyakinan kelas. Setelah itu melalui musyawarah atau curah pendapat, kita ajak anak untuk membuat kesepakatan kelas. Misalnya meningkatkan disiplin dan lain-lain. Misalnya apabila kita keluar dari kelas, kita minta izin dulu kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu, kita beri penguatan kepada anak untuk memperbarui keyakinan kelas untuk berbuat lebih baik lagi. Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama, maka kita wajib menerapkannya bersama. Gimana Bapak Robin? Sudah dapat diterima ya? Oke. Sampun cekap Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan nggih? Sampun nggih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berefleksi bersama, belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini berkah barokah, manfaat untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah agar menciptakan generasi berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang kelima adalah penutup. Mari kita akhiri acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mengakhiri acara siang hari ini kami ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumati SPD, Kepala SDN 1 Gajem, Korwil Bidik, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Saya merasa bangga dan salut terhadap anak buah saya, Latifani Wadah, yang
telah melaksanakan diseminasi hal positif terkait dengan calon guru penggerak. Dan alhamdulillah dengan adanya diseminasi tersebut terjadi kolaborasi, kemudian perubahan paradigma, kemudian kerjasama yang baik, yang tujuan utamanya adalah demi peningkatan perbaikan pendidikan yang ada di lingkungan SDN 1 Mbajam secara khusus dan barangkali secara umum di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah satu-satunya calon guru penggerak angkatan kelima dari Parwilipidik Kecamatan Banjarjo hanyalah Ibu Guru Latifani Wardah. Semoga ini bisa ditindaklanjuti lebih baik demi peningkatan pendidikan anak-anak kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin. Saya guru SDN 1 Mbajam. Sebagai rekan sejawat, saya mengapresiasi aksi nyata yang sudah Bu Latifani laksanakan di sekolah. Banyak ilmu yang kami dapatkan, terutama tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mulai dari penggunaan teori, motivasi di sekolah, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah siswa melalui pembahasan yang sudah dilakukan Ibu Latifani. Semoga bisa menjadi gambaran untuk guru-guru menerapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.